ya, transkrip nilai atas nama Joko Widodo. Justru dari situlah kami melihat sekali lagi dokumen yang ketiga ini juga dokumen transkrip nilai palsu. Sebab kalau transkrip nilai seorang sarjana kehutanan UGM lulusan 1985 ya, transkrip nilainya seperti ini. Ini skripsi palsunya, Ya, Dok. ini skripsi palsu ya, skripsinya palsu. Transkrip nilai lulusan kehutanan UGM tahun 1985 harus seperti ini. Harus seperti ini, wajib seperti ini. Tidak seperti transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Barreskrim waktu itu, yang menyatakan itu adalah transkrip nilai dari Joko Widodo. Artinya transkrip nilai itu pun palsu, 99,9%. Nah, dari 3 bangunan dokumen ini saja kita sudah bisa membuat sebuah simpulan bahwa beliau ini tidak pernah lulus sebagai sarjana kehutanan UGM. Kami bisa pastikan. Sebab ya, dokumen utama yang selama ini dianggap sebagai dokumen asli ya, kita bisa lihat ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Roy ya. Jadi ini adalah ijazah gini ya, gimana nih? Ijazah ya. Mas, aku pinjam yang Mbak Oke, iya, yang lebih gampang nih. Saya mau tunjukkan ya. Ini yang pre-out ya, yang asli. Iya, ini tahun 85. Ya, ini adalah ijazah asli 100% 24 karat dari lulusan sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Ya. Inilah bentuk ijazah asli. Ya. Ada watermark ya. Ya. Ada. UGM itu universitas terbaik di Indonesia. Ya, tidak mungkin mengeluarkan ijazah abal-abal. Saya memberikan satu bukti saja bahwa ijazah yang diperlihatkan kepada kami secara singkat di gelar perkara khusus 15 Desember 2025 kemarin itu pun juga ijazah yang tidak asli. Ya. Dari satu hal saja yang teman-teman semua bisa melihat. Dari apanya? Yang paling ceto welo-welo. Apanya? Apanya? Ya, ini sama-sama keluaran 1985. Apa yang beda? Yang jelas sekali. Materai. Ya, materai. Ya, materai merah Rp500 itu adalah sesuai dengan Undang-Undang tahun 1985. Sementara materainya Joko Widodo itu warnanya hijau, rupiahnya Rp100. Ya, ini adalah ijazah yang dikeluarkan bulan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah Joko Widodo dikeluarkan bulan November 1985. Masa materinya turun? Tidak mungkin kan? Masa materinya turun? Kan tidak mungkin itu. Ya, emboss ya, emboss ini adalah cetakan sebuah cap. Ya, cetakan sebuah cap itu yang digunakan untuk mengunci tanda tangan yang bersangkutan. Jadi bukan sebuah ornamen biasa-biasa saja. Yang penting ada embossnya, bukan? Ya, emboss itu adalah bukan sekedar ornamen tapi cap untuk mengunci tanda tangan. Kalau cap ini digunakan untuk mengunci tanda tangan, artinya capnya dulu atau tanda tangannya dulu? Ya, tanda tangannya dulu kan, baru dicap. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uji forensik digital. Tanda tangannya dulu atau capnya dulu. Nah, kami bisa pastikan ya bahwa ada ijazah yang waktu itu diposting oleh Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 ini seperti ini ya. Satu, ini beda dengan ijazah yang ditampilkan kepada kami di gelar perkara khusus 15 Desember 2025. Beda. Ya, kami bisa pastikan beda. Jadi ada 2 versi ijazah Joko Widodo yang keluar. Kalau kita lihat dari postingan Dian Sandi Utama yang menyatakan ijazah ini asli, kemudian yang kemarin ditunjukkan kepada kami di gelar perkara khusus itu juga sebuah versi yang beda ya. Kalau kita lihat dari sisi embossnya, coba teman-teman lihat ya, apakah ada embossnya? Apakah ada embossnya? Nggak ada kan? Nggak ada ya. Nah, pada yang versi ijazah Joko Widodo 15 Desember 2025 terlihat samar-samar ada embossnya. Ya, memang tidak bisa kami tunjukkan karena kami pun hanya boleh melihat, tidak boleh memfoto. Terlihat seakan-akan ada embossnya, tetapi mata kami bertiga ini adalah mata peneliti. Kami langsung tahu bahwa emboss itu tidak merupakan sebuah cap timbul yang
tetapi printingnya, karena yang kami lihat dan sudah kami raba pada ijazah asli ini, Bisa diraba ini. ya, embosnya itu ceklok, ya, ceklok, artinya Cetak tinggi. ceklok, ya, cetak tinggi, dan itu susah sekali untuk dipalsukan. Saksi beberkan bukti ijazah angkatan 1985 Fakultas Kehutanan. Transkip nilai resmi yang sangat berbeda dengan milik Jokowi. Pengadilan Negeri Surakarta, PN Solo, menggelar sidang lanjutan gugatan Citizen Lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, Selasa 13 Januari. Sejak pagi, para pendukung penggugat memenuhi sekitar ruang sidang Soerjadi. Sidang dimulai pukul 10.27 WIB, dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi yang juga Ketua PN Solo, didampingi Hakim anggota Aris Gunawan dan Lulik Jatikumoro. Agenda sidang hari ini adalah bukti surat tambahan dari tergugat 1, perbaikan daftar bukti dan bukti surat dari Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat dan telah menonton cuplikan video yang begitu menarik tentang permasalahan kasus-kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, teman-teman, di sini disampaikan di sini patut dikasih jempol sama pejuang keadilan dan kebenaran. Nah, artinya di sini teman-teman kepada para pejuang dan pejuang kebenaran dan keadilan itu di sini dikatakan oleh para netizen patut diberikan ataupun dikasih jempol, di mana mereka berjuang keras demi negara kita Indonesia ini menjadi adil ataupun lebih diutamakan yang namanya kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini diteruskan, kami rakyat sudah agak percaya dengan penegak hukum di negara ini. Artinya teman-teman semua, di sini teman-teman, gara-gara masalah-masalah ini sekarang rakyat ataupun masyarakat Indonesia sudah mulai muak ataupun sudah mulai bosan dan tidak percaya lagi ya kepada para penegak hukum di dalam negeri ini. Ya, di mana dalam masalah-masalah seperti ini teman-teman, ya, masyarakat ataupun rakyat-rakyat dapat mengambil pembelajaran ataupun pengalaman di mana kasus ini sudah sudah lama tersebar ataupun sudah lama ada, namun sampai sekarang ini kasus belum diselesaikan ataupun belum terselesaikan. Nah, di sini kita sebagai masyarakat biasa tentunya juga kita tidak tahu ya kenapa kasus-kasus ini tidak diselesaikan ya, atau aparat penegak hukum yang tidak mau menyelesaikannya, atau mereka ingin negara kita menjadi berantakan ya. Jadi tentunya kita sebagai masyarakat biasa ataupun rakyat-rakyat Indonesia, tentunya kita ingin negara kita itu ataupun NKRI itu lebih baik, lebih nyaman dan aman. Dan tentunya kita mau negara kita itu menjadi lebih maju ke depan tanpa adanya masalah-masalah yang seperti ini, seperti seorang Jokowi ini. Nah, ini Jokowi juga sudah telah membohongi rakyat Indonesia. Nah, di mana juga Jokowi ini dalam kasus ijazah ini membuat negara kita menjadi campur aduk hanya karena gara-gara satu orang. Ini liciknya Jokowi ya teman-teman. Hanya satu orang dapat menipu seluruh rakyat Indonesia ya. Telah mengambil jabatan 10 tahun menjadi presiden hanya karena ijazah palsunya itu. Dan sekarang makin terungkap ataupun makin terbukti. Jadi Jokowi tidak perlu lagi kamu membohongi rakyat. Sekarang rakyat sudah mulai muak dan mulai bosan dengan kasusmu ini. Jadi teman-teman, diteruskan di sini, netizen relawan yang sudah membela ijazah Jokowi tersebut perlu diproses. Jadi kalau rektor UGM salah, yang langsung saja dipidana di penjara biar gak kesuwen ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, percuma ya mau bikin 1000 kali acara temu alumni. Nah, disanjung oleh rektor, jika tak mampu menunjukkan ijazah asli maka artinya bukan lulusannya. Jadi satpam aja harus ijazah asli. Masa jadi pemimpin negara atau pimpinan negara gak jelas ini? Nah, kalau nanti rektor UGM ternyata terbukti ikut terlibat dalam masalah ijazah palsu, jadi maka wajib hukumnya di penjara ya.
Jadi seharusnya ini tim ERT dan kawan-kawan minta izin ketemu sama Pak Prabowo, minta ketegasan dengan pengkhianatan bangsa ini. Nah, semua yang terlibat harusnya diperiksa dan diadili. Jokowi, Gibran, KPU, UGM juga harus diadili. Nah, Mulyono itu sampai pengadilan pun nggak ada bawa ijazahnya karena memang nggak ada. Jadi kebenaran ijazah sama dengan pribadinya sendiri. Nah, diteruskan di sini teman-teman, tolong ya DPR, DPRD, pejabat tinggi, pejabat KPL daerah-daerah ya. Harus juga diteliti kan KKRN, KPU tidak bisa dipercaya lagi. Nah, di sini diteruskan oleh netizen teman-teman, salut ya tim RM Suryo, luar biasa gigih ya, duduk setingkat rektor termul ataupun penipu jenaka ODGJ, selamat dan sukses ya. Jadi diteruskan di sini kawan-kawan, katanya di sini sangat banyak janji-janji Jokowi ketika kampanye Pilpres tidak direalisasikan. Jokowi itu benar-benar penipu ulung. 280 juta rakyat Indonesia dibully semua atau dikibuli semuanya. Jadi jangan dihukum, suruh ngelunasi hutang negara dulu bersama geng Solonya. Kalau gak bisa saya yang mengeksekusi mereka. Jadi yang melindungi ijazah palsu, Jokowi harus ikut di kerangkeng. Termul-termul harus di kerangkeng. Jadi diteruskan di sini teman-teman, jika rektor UGM ikut terlibat pemalsuan ijazah, Jokowi harus diproses hukum, diadili dan dipenjarakan karena sudah merusak reputasi UGM yang selama ini menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Kali rektor UGM mengakui ijazah palsu yang digunakan Jokowi itu menjadi presiden. Jadi kalau penegak hukum tidak berani mengusut, menindak, maka pengadilan rakyat yang akan berlaku. Nah, diteruskan di sini teman-teman, dikatakan di sini, ini penegak hukum di Indonesia kerja apa ini? Masalah ijazah saja gak kunjung selesai sampai sekarang. Ya, diteruskan teman-teman di sini, semangat terus buat Adian dan Pak Royces memperjuangkan kebenaran, keadilan. Seluruh Indonesia digemparkan oleh kalau Jokowi. Orang jelas merusak NKRI, berijazah palsu kok kebal hukum. Polri, KPK dan Kejagung gak berani mengadili dia. Celakanya lagi para pejabat diam, ketum partai tutup mulut. Harusnya rakyat jadi korban di sini. Nah, diteruskan di sini teman-teman, kami rakyat tanya di mana peran dangsi polisi dan KPK terkait utang begitu besar. Jadi ijazah itu harus segera tuntas agar rakyat tidak lagi bertanya-tanya. Kejar terus sampai ijazah ditunjukkan dan diperiksa sebaik-baiknya dan transparan. Nah, penegak hukum di negeri ini sudah mati hanya karena melindungi seseorang. Coba kalau rakyat biasa yang punya masalah insem crash. Jadi, jika hukum di negara benar sudah tidak ada keadilan sama sekali, baiknya bubar aja bangsa ini. Lowong sudah ada korban yang dipenjara. Masalah ijazah Jokowi kok bukti ijazah aslinya tidak pernah ditampilkan dan sampai sekarang pengadilan terus masuk polisi tidak berani menyeret Jokowi karena jelas sudah ada korban yang dijebloskan ke penjara. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini.